Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Sekda, Bapak Asisten Kepala Dinas beserta seluruh rombongan yang berhadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid apa namanya? Hah? Musola. Tapi musola ada khotib Jumatnya. Persiapan, Masya Allah. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dijemput oleh Pak Wali Kota Padang, pakai sepeda motor. Ambo sangko dake. Rupanya pahalanya banyak insya Allah. Setiap tetes bensin itu akan dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya ndak lo bensin ambo. Apalah dasar pemilihan musola ini? Begitu banyak masjid yang dilalui tadi. Tak diberitahu kepada saya. Tapi menjelang mulai ceramah tadi baru dibisikkan, ikolah yang banjir tuh Pak Ustaz. Mungkin ini hadiah. Oh, Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tak sanggup kita sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Kenapa tak dari maghrib Pak Ustadz? Karena waktu tahajud itu dari isya sampai subuh. Kalau ada orang pulang jaga malam jam 1, jam 2 malam, kemudian dia sholat tahajud, tidak sah sholat tahajudnya, karena dia belum sholat isya. Sholat isya dulu, baru sholat tahajud. Tak ada orang sanggup zaman sekarang sholat tahajud dari habis isya sampai subuh. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah dapat pahala sholat sepanjang malam. Maka kita biasakan anak-anak kita ini sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, jamaah musola kita pandang ke kanan ada anak ketek, anak kecil. Pandang ke kiri ada juga anak kecil. Pandang ke depan ada anak kecil. Inilah cikal bakal jadi khotib Jumat kita nanti. Sebelum mereka dewasa, ini persiapan aja dulu. Sholat subuhnya ada, sholat zuhurnya ada, sholat asarnya ada, sholat maghribnya ada, sholat isya'nya ada. Tapi tak ada sholat Jumat, maka disebut dengan masjid. Masjid saja. Tapi kalau ada sholat Jumatnya disebut dengan masjid jami'. Jami' diambil dari jim, mim, ain. Jami' artinya masjid yang ada sholat Jumatnya. Itulah maka ada istilah masjid sajo dan masjid jami'. Jadi dalam fikih sebenarnya dua saja istilahnya. Kalau ada sholat 5 waktu, tak ada sholat Jumat, masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami'. Tapi kemudian istilah itu berkembang. Ditampai awak sampai ada 5. Masjid jami', masjid gadang, masjid raya, masjid agung, surau, langgar, musola, 7. Maka sebenarnya kalau tidak ada sholat Jumatnya, maka tetap sholat tahiyatul masjid, karena namanya masjid. Saya tidak ingin merubah istilah ini. Kalau istilahnya musola, silakanlah pakai istilah musola. Kalau pakai istilah surau, silakanlah pakai istilah surau. Tapi kalau masuk ke dalam, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan pula usolli sunnatan tahiyatul surau, tetap tahiyatul masjid, karena ada sholat 5 waktu berjamaah. Lalu kemudian kalau dia sudah ada sholat Jumatnya, maka dia tetap masjid dan sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika berkumpul umat Islam ramai, siapalah yang menjadi imam di antara kita? Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama pengarangnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fikih Islam lengkap 11 jilid. Kalau berkumpul semua umat Islam, maka yang diangkat menjadi imam adalah
ulil amri. Jadi kalau satu kota Padang berkumpul, siapalah yang jadi imam? Yang jadi imam Pak Wali Kota. Itu maka Pak Wali tadi maju ke depan. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, Iko kota Padang alhamdulillah wali kotanya sanggup jadi imam. Ada beberapa kota lain tak sanggup jadi imam. Bertolak-tolakan dia sama wakil wali kota, semua sekda, semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Maka diangkatlah imam tetap. Itu yang disebut dengan imam ratib. Maka di Masjidil Haram tidak maju Raja Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Belum pernah saya mendengar Raja Salman maju jadi imam, tapi diangkat imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Itulah dia Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyuraim. Di Madinah ada Syekh macam-macam. Nah, ini semua adalah imam yang diangkat. Selama ada imam yang diangkat, maka tidak boleh siapapun tamu yang datang menjadi imam, walaupun titelnya sepanjang papan tulis, walaupun sorbannya sebesar ban traktor. Datangnya berceramah ke musola awak, majunya jadi imam, berarti dia tidak mengerti fikih. Karena yang paling layak adalah imam ratib, imam yang diangkat. Kalau di Mesir imam itu diangkat oleh Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majlis tinggi urusan agama Islam. Ada namanya Wazir Auqaf, Menteri urusan wakaf. Di Mesir tidak namanya Menteri Agama, tapi Menteri urusan wakaf. Tanah-tanah wakaf dikelola dengan baik, hasilnya disalurkan ke masjid, ke Al-Azhar. Orang mendapatkan beasiswa gratis S1, S2, S3, dai-dai, rumah sakit. Nah, ini semua diatur oleh Menteri Wakaf. Lalu kemudian begitulah masyarakat berjalan, masjid makmur. Masya Allah, musola kita makmur. Levelnya ini udah level masjid, tapi karena jamaahnya rendah hati, tetap dia musola walaupun mimbarnya sudah siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam Islam, imam kecil maksudnya imam di masjid cikal bakal menjadi imam besar. Imam kecil dulu baru menjadi imam besar. Itu yang terjadi pada pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Nabi tidak menentukan siapa penggantinya. Seandainya dipakai sistem monarki, monarki itu kerajaan. Kalau ayahnya meninggal, naik anaknya. Walaupun anaknya itu bodoh, walaupun anaknya itu perempuan, walaupun anaknya itu masih kecil, kalau pakai sistem monarki, tetap naik anaknya. Kebetulan waktu itu ada kerajaan Persia. Kerajaan di dunia ini yang besar dua. Satu kerajaan Romawi, itulah dia yang ada di Italia, Eropa, blok barat. Yang satu lagi kerajaan di timur, namanya Persia. Raja Romawi gelarnya Kaisar, yang paling terkenal Julius Kaisar. Sedangkan Raja Persia gelarnya Kisra. Meninggal Kisra, digantikan oleh anaknya perempuan, nama anaknya Buran. Lalu apa kata Nabi? Sampai berita bahwa raja ini mati, digantikan anak perempuan yang tak punya keahlian di bidang politik kepemimpinan, tapi karena pakai sistem monarki, meninggal bapaknya, otomatis dilantik anaknya. Anaknya itu perempuan namanya Buram. Lalu kemudian muncullah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka mengangkat pemimpin mereka perempuan. Itu hadis itu ada kronologisnya. Ini hadis ini kalau dipotong, nanti calon-calon anggota legislatif yang perempuan bisa tersudut dengan hadis ini. Jangan pilih pemimpin perempuan, karena kronologisnya adalah mau dilantik anak kecil yang tak punya keahlian.
Kata Nabi, tak akan beruntung Persia kalau mereka mengangkat calon pemimpinnya seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa. Lalu kemudian sistem yang kedua adalah itulah yang dikenal dengan demokrasi. Demokrasi artinya semua orang punya hak untuk memilih. Selama dia punya KTP, dia berhak untuk memilih. Kamu punya KTP? Punya, milih. Kenapa belum punya KTP? Belum vaksin. Pergi vaksin. Pas mau vaksin, saya mau vaksin Pak, punya KTP? Belum, urus KTP. Lama-lama gilo. Siapa saja yang punya KTP, umur 18 tahun, berhak untuk memilih. Luber, langsung umum, bebas, rahasia, masuk ke kotak. Maka dalam demokrasi, tak ada beda suara profesor doktor dengan suara tukang penggali parit. Mohon maaf, penggali parit jangan tersinggung. Ini bukan masalah status sosial, tapi ini masalah kualitas pemikiran. Tentulah tak sama antara guru besar yang ada di universitas berpikir. Maka jalan yang paling tengah itu jalan Islam. Islam tidak menganut monarki. Siapa saja yang raja maka anaknya otomatis jadi raja. Meninggal raja tadi malam, lahir anaknya subuh ini, tak buka biji matonya langsung jadi raja. Tidak adil. Dalam demokrasi siapa saja punya suatu suara. Ketua Majelis Ulama Indonesia belajar di Makkah 20 tahun, sama suaranya. Kalau bahasa awaknya, bahasa kampung awak, one man one vote. Yang adil ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah mereka untuk menetapkan pemimpin mereka. Itulah maka bermusyawarah sahabat-sahabat Nabi di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita sampai di kota Madinah, ini Masjid Nabawi menghadap kita ke kiblat. Di sebelah kanan Masjid Nabawi ada satu petak taman cantik, kebun-kebun hijau, tidak dibangun hotel. Maka itulah tempat musyawarah sahabat Nabi untuk memilih siapa pemimpin kota Madinah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dipakai sistem monarki, pastilah yang menggantikan itu Fatimah, karena anak Nabi, anak kesayangan Nabi. Atau kalau tidak Fatimah, pastilah menantu Nabi, Sayyidina Ali. Tapi Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Maka sahabat bermusyawarah, lalu kemudian pada musyawarah itu mereka ingin mengangkat Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Anak muda, gagah perkasa, tak ada orang berani membaca Al-Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu mereka kalau baca Quran tak berbunyi, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, barulah orang berani baca Quran kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang berani baca Quran sesudah Umar bin Khattab masuk Islam? Karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan tiap tahun. Sudah menang juara gulat masuk Islam. Tak akan ada orang berani mengganggu orang Islam. Itulah pentingnya preman-preman itu diajak ke masjid, supaya orang tidak mengganggu orang nanpai ke mas haji. Maka Umar bin Khattab menjadi simbol kekuatan, menjadi simbol keperkasaan, gagah, bertenaga, anak muda, dihormati. Maka setuju kalau Umar diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi kemudian Umar merasa dirinya tak layak. Yang layak untuk menjadi pemimpin kota Madinah, umat Islam, adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar menggantikan Nabi jadi imam sholat ketika Nabi sedang sakit. Nabi tak ada mengatakan, nanti kalau aku mau meninggal dunia, menggantikan aku menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Tak ada. Kenapa Nabi tidak berpesan demikian? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Seandainya Nabi mengatakan, pemimpin nanti setelah aku meninggal adalah Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya.
Seandainya Nabi mengatakan sesudah aku meninggal nanti yang akan menjadi pemimpin adalah Ali, apa kata orang? Yalah, Ali kan sepupunya, Ali kan menantunya suami Fatimah. Islam memutuskan segala perkara dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Barundiang sesudah makan. Itu mah kok awak ndak ada barundiang kini kok. Ambo saya ceramah surang. Danga saya lah. Karena berunding itu sesudah makan. Tidak mungkin orang berunding perutnya lapar, caciannya ikut berunding. Berunding itu sesudah makan, sesudah minum, dalam keadaan tenang, barulah dia mengeluarkan ide-ide pendapatnya. Bermusyawarahlah mereka, siapa yang paling layak? Yang paling layak adalah Abu Bakar Siddiq, karena waktu Nabi sakit, Nabi meminta Abu Bakar menjadi imam. Iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar menjadi imam, keluar Nabi dari kamarnya, pintu kamar Nabi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit, tiba-tiba waktu sedang sholat itu keluar Nabi dari kamarnya ingin ikut sholat. Lalu kemudian sahabat yang jadi makmum itu memukul tangan, ingin mengasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi tiba. Kan tidak mungkin ya Abu Bakar, Nabi tiba. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi yang sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Karena kalau tertutup tidak tahu asal nanti bu. Tiba-tiba dibuka, Pak Wali guys ya. Jadi sholat itu mata terbuka. Orang yang sholat itu bukan berarti dia hilang ingatan, lupa naik ke Sidratul Muntaha. Orang sholat itu dalam keadaan sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kadang ada orang sholat, ambo bu ya, kalau sudah sholat itu hilang sadonya. Berarti orang diculik hantu. Sholat dalam keadaan sadar, sholat dalam keadaan ingat, sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk tidak menghilangkan. Maka yang paling khusyuk sholat itu adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi sadar bahwa Abu Bakar jadi imam, datang Nabi ingin sholat bersama mereka. Apa pelajaran dari sini? Banyak pelajaran, tapi pelajaran yang paling penting adalah sesakit-sakitnya Nabi, dia paksakan untuk datang sholat berjamaah. Sampai ketika Nabi tak lagi bisa berjalan, dia bukakan jendela. Sahabat semuanya menengok, mungkin Nabi akan datang sholat. Habis itu Nabi menutup tirai penutup jendela. Nabi mempersilahkan mereka sholat. Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, disiram dengan air dalam qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang diisi air. Disiramkan ke wajah Nabi. Disiramkan ke wajah Nabi. Terbangun Nabi, terjaga Nabi. Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan, saat sadar apa yang permintaannya? Sholat berjamaah. Coba awak pingsan 3 hari, sadar tak? Katupe gulepa. Apa yang paling nikmat terasa, itulah yang permintaan pertama kalau kita sadar dari pingsan. Dan yang paling nikmat bagi Nabi adalah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Padahal yang sholat berjamaah yang wajib nih laki-laki, tapi di musola kita malah ama-ama pun datang jo sholat berjamaah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau tidak menimbulkan fitnah maka dia datang baik. Di Palestina tak boleh perempuan sholat berjamaah karena takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Padang ada tentara Israel yang menunggu di luar? Tidak ada. Aman. Maka silakan datang sholat berjamaah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sholat berjamaah tapi dari rumah ke surau pakai celana sempit, banyak laki-laki masuk parit. Jangan sholat berjamaah
tapi memakai parfum yang terlampau harum semerbak, sampai-sampai hilang ayat imam. Jangan sholat berjamaah pakai lipstick 2 inci, pakai make up, tetap menutup aurat, menjaga syarat-syarat, menjaga adab-adab. Jangan sholat berjamaah. Ada kawan nambu ustaz, dia termasuk yang setuju perempuan sholat berjamaah, tapi tiba-tiba suatu harinya menelpon ambo, patutlah perempuan lebih baik sholat di rumah. Mengapa itu ustaz? Ambo tadi ke Mas Haji, tarik hampir ambo pingsan. Ambo masuk ke Mas Haji, orang alun adolai tirai batu tui, tiba-tiba ambo dangan dari sebelah, rupanya orang tu galak di sebelah rame-rame. Maka ke masjid, masuk masjid berzikir, masuk ke masjid baca Quran, masuk ke masjid diam, karena mendapatkan pahala iktikaf. Ustaz Somad kenapa tadi tidak diam dan iktikaf? Anggota lambe. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam pemimpin diangkat berdasarkan imam sholat berjamaah. Kalau inilah dipakai di Republik Indonesia untuk mengangkat RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, yang mau diangkat menjadi pemimpin mesti lulus dari seleksi imam di suraunya masing-masing. Mantap atau tak mantap? Mantap. Ini mesti diusulkan ke KPU. Maka orang masjid akan memimpin, memilih orang-orang yang sholat berjamaah. Karena dalam dunia demokrasi, siapa yang paling banyak pemilihnya, dialah yang menang. Orang mabuk takkan mungkin memilih orang sholat. Pemabuk pasti akan memilih sesama pemabuk. Maka naiklah pemimpin pemabuk karena yang memilih orang sakau. Betul? Tapi kalau orang sholat, orang surau, orang musola, orang masjid, dia akan memilih sesama orang masjid. Kenapa? Pilih seleko. Maka ikon dipilih geng awak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara masalah kepemimpinan di masjid, di masjidlah cikal bakal kepemimpinan. Kalau masjid itu jamaahnya 100 orang, ada 100 masjid, berapakah jumlah masyarakatnya? Itu bisa masuk soal CPNS. 100 masjid di kota kita. Di kota Padang tak mungkin 100 masjid, pasti lebih daripada itu. Karena masyarakat Minangkabau suka membangun masjid, mewakafkan tanah untuk bangun masjid, meramaikan masjid. Negerinya para ulama, tak mungkin 100 masjid. Andai kita patok 100 masjid, di masjid itu ada 100 jamaah, maka 100 kali 100 berapa itu? Sudah ada 10.000 orang. Yang 10.000 orang itu punya istri, punya suami, punya menantu, punya anak, punya cucu. Maka 10.000 menjadi 20.000, menjadi 30.000, menjadi 40.000, bercabang-cabang. Dari satu kepala rumah tangga, istrinya juga ke masjid, anaknya ke masjid, cucunya ke masjid. Menantunya sebenarnya tak suka ke masjid, tapi karena dia tinggal sendirian di rumah takut, ikut juga ke masjid. Masyarakat mengikut orang banyak. Kalau sudah orang ramai ke masjid, maka insya Allah. Tapi masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, masjid tempat menuntut ilmu. Subuh habis sholat pulang, zuhur habis sholat pulang, asar habis sholat pulang, maghrib habis sholat pulang. Dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah, pengajian. Saya selalu mengusulkan jangan buat pengajian habis isya. Banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadirilah pengajian kita setelah isya nanti. Saya kalau ngisi pengajian mintanya setelah maghrib. Kenapa Ustaz tak mau setelah isya? Karena kalau dibuat setelah isya, ustadznya sampai, jamaahnya belum datang. Terduduk ustaz, jamaah sekalian, ustaz kita sudah datang, harap kita ke masjid. Tapi kalau dibuat maghrib, jamaah insya Allah berjamaah 2 kali. Sholat maghrib berjamaah,
maghrib ke isya 45 menit. Pengajian tak panjang-panjang. Habis isya baru dibuat tanya jawab. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Anak-anak, laki-laki perempuan ikut tetap di dalam. Tapi kalau dibuat Pak Ustadz dari maghrib ke isya, anak-anak tak bisa mengaji. Dibuat pengajian 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya TV mati, handphone mati, laptop mati, semua mati. Yang hidup orangnya. Sekarang apa yang terjadi? Orangnya pun tidak hidup. Orangnya hidup Pak Ustadz. Hidup itu bukan berarti dia berjalan, berkata-kata, berbicara. Hidup itu artinya mengingat Allah. Begitu dalam hadis. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang melalaikan Allah seperti orang hidup dan orang mati. Siapakah orang yang hidup? Orang yang mengingat Allah. Kalau ibu punya suami, suami ibu berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Tapi kalau suami ibu tak sholat, tak berzikir, tak baca Quran, tak mengingat Allah, berarti selama ini ibu menikah dengan zombie. Kalau bapak punya istri, ikut pengajian, baca Quran, sholat berjamaah, berarti istri bapak hidup. Tapi kalau istri bapak tidak sholat, tidak berzikir, tidak berjamaah, tidak baca Quran, berarti selama ini istri bapak adalah mak lampir. Jangan heran kalau anaknya jadi tuyul, hantu. Masyarakat yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan masyarakat hidup. Innaka la tusmi'us summa. Kau tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Yang mati yang mana? Bukan mati yang di kuburan itu. Yang di kuburan itu bisa mendengar apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau orang mati di kuburan tak bisa mendengar, untuk apa kita diajarkan ucapan salam lewat di kubur? Lewat di kubur itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Lewat kubur mengucapkan salam, itu menunjukkan orang yang dikubur bisa mendengar. Mana dalilnya hadis orang dikubur bisa mendengar? Orang dimasukkan ke liang lahat, dia mendengar suara gesekan sandal orang yang meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan kubur itu, pulang kita ke rumah, anak menantu sahabat kerabat tetangga yang pulang ke rumah mengantar jenazah, jenazah itu mendengar suara gesekan sendalnya, kresek kresek kresek. Bayangkan kita di kamar sendirian, gelap, mati lampu, kita dengar suara gesekan sendal orang jauh meninggalkan kita. Begitulah sunyinya di liang lahat. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Satu cuman, wa amaluhu. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, berbentuk wujud makhluk yang akan menemani kita di liang lahat, liang kubur. Apa kata dia? Aku adalah amalmu. Kalau amalnya baik, sholatnya khusyuk, zikirnya banyak, sholawatnya bagus, sedekahnya melimpah ruah, akulah amalmu yang baik, bentuknya pun baik. Tapi kalau dia mabuk, berzina, minum khamar, membicarakan aib orang lain, berbentuk makhluk yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang menakutkan. Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu. Apa kau tak ingat dengan aku? Maka semuanya akan kita jadikan sebagai sahabat. Yarji'usnani, yang menemani orang sampai ke liang lahat ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah ahluhu, keluarganya. Kalau suami meninggal, istrinya ikut mengantar. Kalau suami ibu meninggal, ibu ikut apa tidak mengantar? Ikut kata dia. Mau masuk ke dalam? Enggak. Hah? Dengar tuh Pak? Tidak kata. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menangis di liang lahat, di liang kubur, pernah mungkin Bapak Ibu melihat orang mengantar jenazah, lalu kemudian istrinya menangis, udah. Banyak orang melarang, banyak buya-buya, ustaz-ustaz melarang. Jangan. Istrinya mau masuk ke dalam, jangan. Kalau saya enggak, saya biarkan aja.
Tak akan masuk, dia cuma bersandiwara aja. Tidak ada orang mau ikut orang mati. Yang mau ikut cuma satu, wa amaluhu amal. Sempat-sempatkanlah melangkahkan kaki ke masjid, sempat-sempatkanlah menyapu mengusap kepala anak yatim, sempat-sempatkanlah berzakat, berinfak, bersedekah, sempat-sempatkanlah mewakafkan tanah untuk rumah Quran, sempat-sempatkanlah menolong anak yatim fakir miskin. Karena sampai masanya nanti kita mau tapi tak sempat. Sekarang masanya sempat tapi tak mau, sampai masanya nanti mau tapi tak sempat. Suara azan sayup-sayup masuk ke telinga di ruang ICU rumah sakit umum. Hayya 'alas shalah. Mau ke masjid tapi tak mampu. Kaki terbaring. Kena penyakit apa? Covid-22. Covid-19 balik sudah lewat sudah. Bermutasi. Bermutasinya apa? Berkembang lebih canggih dari sebelumnya. Amboko bodoh dalam masalah virus. Jadi yang mau tanya ke dokter, Pak dokter, kenapa orang sudah vaksin 2 kali tetap kena COVID? Karena COVID-nya bermutasi, Pak Ustadz. Mutasi itu apa? Payah lo jalekan ke profesor lo keceknya. Berkembang lebih dari yang terpikirkan manusia. Dulu orang cukup dengan cuci tangan, pakai masker, insya Allah selamat. Kenapa? Karena COVID tidak masuk ke telinga. COVID hanya masuk ke mulut dan ke hidung. Itu maka dua kan ditutup. Bayangkan kalau nya bermutasi masuk ke telinga. Sumbek telinga saudara. Tidak ada tausiah, tidak ada khutbah lah. Jumat iko indah ada khutbah dek telinga awak tak sumbek sadonyo. Ternyata air liur yang keluar dari mulut orang terkena COVID lalu kemudian bisa bertahan selama 20 menit dia di udara. Mutasi terakhir, bisa dia bertahan di udara selama 20 menit mencari mana mulut yang terbuka. Nampaknya masuknya ke dalam. Tanpa harus berbicara. Walaupun orangnya bicara sudah pergi. Makanya sesudah hamba pai beko asemprot leko. Tapi jangan kini sakit hati ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selalu ada berkembang terus. Virus berkembang. Tapi kenapa hati kita tidak berkembang? Tidak semakin kuat, melemah karena 2 sebab. Yang pertama, godaan setan. Yang kedua, sifat hawa nafsu. Sifat hawa nafsu itu dari dalam diri sendiri. Tapi sifat hawa nafsu dengan godaan setan seperti api di lalang yang kering. Ada lalang kering bekas memanen padi lalu bertumpuk jerami, tidak akan mungkin terbakar kalau tidak ada api. Tapi kalau ada api di dalam, setan datang mengipasnya. Bolak-balik setan itu mengipas setengah mati. Kalau tidak ada bibit api tidak akan terbakar. Jadi kalau hitung salah, yang salah itu setan atau diri kita? Diri kita dulu. Jadi setan tidak terlalu salah. Jadi kita kalau terlalu banyak menyalahkan setan, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan, nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking terlalu seringnya setan disalahkan. Suaminya selingkuh, setan juga salah. Kalau bolehlah setan itu berbicara di halayak umum, kecil setan. Ambo ndak salah, suami angku nan gatal kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan hanya bisa menggoda manusia. Ibarat api yang sudah mulai ada nyalanya, setan hanya meniup-niup, mengembus-embus, mengipas-ngipas, membesarkan. Makanya ketika ada bibit api, cepat-cepat dipadamkan dengan istighfar. Begitu teringat macam-macam. Astagfirullah. Pernah tak Bapak Ibu berjumpa orang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tengok apa? Tengok pacar lama. Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas dalam hatinya dosa, maksiat, langsung dia fastaghfirullah,
mengucapkan istighfar. Sependek-pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar, induk dari segala istighfar. Dibaca pagi, dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, dijaga Allah sampai malam. Dibaca tengah malam, dijaga Allah sampai subuh. Amalan-amalan ini adalah hisnul hasin, benteng. Kalau kita punya kerajaan pagaruyung, dibangun benteng untuk menjaga jangan sampai musuh datang. Benteng kita adalah zikir. Itulah maka subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, sholawat zikir. Tapi zikir yang paling afdol adalah afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha. Ada saatnya zikir pelan dalam hati, ada saatnya zikir kuat. Kapan zikir kuat? Tengok situasi. Idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Acara menyambut bulan suci Ramadan, pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori Kota Padang, juara musabaqah tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang disuruh la ilaha illallah. Apa pajago? Orang baca Quran dengarlah baik-baik. Tapi ada masanya orang berzikir kuat. Kapan berzikir kuat? Membacakan zikir ruqyah, orang yang kerasukan setan, diganggu jin, membacakan zikir untuk orang yang diganggu jin, tak bisa pelan-pelan, tak bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mesti kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kuat. Karena kalau pelan, kata setannya, kok pelan kali, kok belum makannya. Makanya azan itu dicari orang yang suaranya paling kuat, paling melengking, dalam rangka menyambut 1 Muharram. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tausiah, adakan lomba azan. Lomba azan 1 Kota Padang untuk surau Langgar Musola. Yang juara akan diberangkatkan umroh. Setuju? Bapak ibu setuju, anaknya tak setuju, tahu dia takkan berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang paling melengking, suara anak muda. Insya Allah pejabat-pejabat kalau pensiun, kalau meninggal ada penggantinya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, belum sampai masanya ada penggantinya. Tapi muazzin, imam, khotib, bilal, berapa banyak jenazah tak dimandikan. Begitu dibuka masih pakai kaos oblong. Kenapa? Karena yang memandikan tak sanggup, saking banyaknya orang mati meninggal dunia. Ini kejadian yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta, hak atau hoax? Hak, kebenaran, nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bangun generasi ini? Di masjid. Mencari pemimpin di masjid, mendidik anak muda di masjid, pengajian tabligh akbar di masjid. Sekarang tak bisa lagi pengajian karena Covid, mesti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, hand sanitizer, pakai masker, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat majelis-majelis kecil, penyelenggaraan jenazah. Anak-anak ini bagaimana menanamkan sayang kepada bapak ibu. Anak-anak ini kalau tidak diajarkan tentang mati, mereka tidak sayang kepada ibu. Dianggapnya ibu ini akan hidup terus, dianggapnya bapak tak pernah mati. Padahal sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa. Tak mempan kalau cuma nasihat. Kau baik-baik belajar nak, nanti mak mati, biar aja. Kau mesti baik-baik, nanti ayah kau mati, kau jadi anak yatim. Nggak apa-apa kata dia. Tapi dengan mengajarkan penyelenggaraan jenazah,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di lingkungan musola kita, mari kita bawa anak-anak kita ke musola. Hari Ahad pagi libur sekolah, maka kita bawa untuk apa? Penyelenggaraan jenazah. Diajarkan dia bagaimana mulai talqin orang yang mau mati sakratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mau mati dihidupkannya TikTok. Jangan sampai kita mau mati diputarkannya lagu dangdut. Makku dulu kalau mau masak lagu dangdut kesukaan dia, ini mau sakratul maut, dengarlah mak. Apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia tengok, itulah yang akan dia berikan kepada kita di saat akhir kita mau menutup mata, saat nyawa kita keluar mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita didik ini? Di dalam masjid. Jadi masjid bukan sekedar tempat ibadah, ritual, sholat semata, pendidikan. Hari ini sekolah tak sanggup buka. Berapa banyak orang tua yang sudah meminta-minta, tak tahan, ingin anak-anak offline tetap muka. Tapi karena menjaga, apalagi sudah level 4, protokol kesehatannya mesti ketat, tak berani kepala sekolah, tak berani kepala dinas, maka pendidikan non formal menjaga anak-anak, masjid menjadi tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti masjidnya cantik tapi tidak lagi menebarkan hidayah. Alhamdulillah, saya menduga tadi ini kita tidak ada informasi. Karena kalau sampai tahu diberitakan Abdul Somad pengajian bisa melimpah ruah, ramai, 2 hari pulang dari Padang langsung masuk penjara, nauzubillah. Maka tak ada informasi, datang begitu saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, jamaah sholat subuh penuh. Artinya apa? Bahwa kita tetap istiqomah sholat berjamaah. Karena sampai masanya nanti keinginan luar biasa. Orang-orang mati itu Bapak Ibu kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai jenazah, hai mayat, hai orang mati, kalau ku kasih kau hidup semenit, sedetik, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu walau sekejap sebentar saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas solihin, aku ingin jadi orang yang soleh, bukan somat, soleh. Orang mati itu ingin soleh. Yang selama ini dia tidak pernah mau ke masjid, yang selama ini kerja mulutnya membicarakan aib orang lain, yang selama ini matanya melihat yang tak diridhai Allah, yang selama ini kakinya tak pernah dipakai untuk melangkah ke rumah Allah. Ternyata sesudah mati apa kata dia? Aku ingin menjadi orang soleh. Wa akum minas solihin, aku ingin jadi orang soleh. Itulah maka ibu-ibu yang mengandung anak doanya selalu Rabbi habli minas, jadikan anakku soleh. Belum pernah saya dengar ibu-ibu hamil doanya, ya Allah jadikanlah anakku S3 di Jepang. Itu nanti. Yang pertama kali ingin anak soleh. Waktu anak lahir, si bapak ingin anaknya soleh, maka yang dibisikkannya ke telinga si anak, asyhadu an la ilaha illallah. Bisikannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Jadi apapun kau nanti nak, jadi jenderal, jadi penguasa, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, kau tetap menyembah la ilaha illallah. Saat lahir dibisikkan la ilaha illallah, saat mati pun dibisikkan. Ibu-ibu kalau suami ibu nanti sakratul maut, bisikkan la ilaha illallah. Jangan bisikkan di masurek tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, hari ini Bapak Ibu boleh ketawa, tapi fakta nyata akan terjadi di akhir usia kita. Dua gendangnya. Kalau tak kita yang membisikkan, kita yang dibisikkan. Ada masanya nanti kita membisikkan ke telinga orang la ilaha illallah. Ada masanya nanti kita dibisikkan. Tapi kalau sakitnya sudah nampak tanda-tanda mati, jangan mentang-mentang ceramah subuh ini tentang mati, sore nanti bapak itu demam-demam sedikit lah, alun lah ya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup pasti berakhir. Macam tanaman, tumbuh, bertunas, bercabang, berbatang, berputih, berbunga,
berbuah, layu, kering, mati. Muda, ganteng, cantik, kaya, berkuasa, terkenal, tua, ompong, peot, top, mati. Selesai. Tinggal kenangan semata. Tapi ada orang yang tak mati. Siapa dia? Orang yang punya peninggalan-peninggalan. Buya Hamka tak pernah mati. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sampai hari ini anak-anak muda masih menonton filmnya. Apa filmnya? Film Zainuddin meneteskan air mata mengenang Hayati. Judulnya Tenggelamnya Kapal Pandarwi. Sampai hari ini orang masih membaca tafsirnya. Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Maka kalau ada anak-anak bapak ibu yang punya bakat menulis novel, menulislah nak, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cara mau kekal abadi, menulis. Yang tak punya bakat menulis, bangun masjid. Yang tak punya bakat bangun masjid, bangun pesantren. Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, tapi jasanya sampai hari ini kekal abadi. Pesantren Inyak Candung masih tegak berdiri. Saya dibawa ke pesantren Inyak Candung, saya dibawa ke Parabek, saya dibawa ke Diniah Putri, saya dibawa ke Tawalib Padang Panjang, menunjukkan kepada saya, hai Abdul Somad, Syekh Ibrahim Musa Parabek meninggal, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, Haji Abdul Malik Karim Amrullah meninggal. Jasadnya yang hilang, tapi namanya tetap disebut, dia tetap kekal abadi. Adapun kita yang tak punya jasa apa-apa untuk kehidupan, berlalu. Sama seperti mobil, lewat, hilang, lewat, hilang, lewat, hilang. Kalau hidup kita cuman lewat, hilang, bagus jadi mobil, tak usah jadi orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Abdul Somad akan dikenang orang? Wallahu alam bisawab. Tapi sampai hari ini Ustaz dikenang orang. Ya, karena YouTube masih ada. Kalau YouTube-nya hilang, ada yang tak hilang dari hati orang. Apa dia? Al-hub, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan senantiasa dengan siapa yang dicintainya. Kalau orang cinta, jauh terasa dekat. Kalau orang cinta, hilang, tua, sakit, mati, tapi tetap ada dalam hatinya. Kalau cinta, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini orang masih tetap menyebut namanya. Tidak pernah waktu jam itu menit detik kosong dari menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tik 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 tik, tak pernah kosong menyebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jepang yang pertama kali menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jepang, karena matahari terbit dari timur, bukan dari Jepang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qamat 1 kali. Salat tahiyatul masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyatul masjid qabliyah subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'diyah tak ada ba'diyah subuh. Salat sunat isyraq 2 rakaat, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya. Belum lagi mulut-mulut yang berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Somad kok bersolawat pakai Sayyidina? Sayyidina artinya pemimpin kami. Saya bersolawat tidak pakai Sayyidina, tidak apa-apa. Tak usah berkelahi antara Sayyidina dan tak Sayyidina. Karena kalau antara Sayyidina dengan Sayyidina berkelahi, yang ketawa, yang tak bersolawat. Ustaz tadi imamnya kalau tidak baca bismillah jahar. Memang ada mazhab yang bismillahnya sir. Mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maroko tempat saya kuliah, mazhabnya Maliki.
Bismillahnya tak ada sama sekali. Langsung alhamdulillah rabbil alamin. Mazhab yang tak ada, langsung ke ayat. Ada imam maju, langsung qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab grogi. Saking groginya tak lupa membaca Fatihah. Selama masih ada dalam 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat mazhab ini masih ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita masih ada konflik di luar masjid, antara ke masjid atau tak ke masjid. Nanti sesama dalam masjid berkonflik lagi. Dan setan lebih semangat di luar masjid atau dalam masjid? Dalam masjid. Jangan sangka kalau sudah masuk masjid setan tak mengganggu. Kalau masjid setan tak mengganggu dalam masjid, tak ada orang berkelahi dalam masjid. Buktinya perkelahian dalam masjid. Berapa banyak orang kiblatnya satu, Allahnya satu, imamnya satu, tapi hati jamaahnya bercabang-cabang. Masuk masjid tengok musuh hamba di mana? Di situnya. Kalau itu hamba siko. Di sikonya. Kalau gitu hamba siko. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu, tapi hati mereka bercabang-cabang. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa. Setan itu kalau dicaliaknya orang lah sholat, ini putus asa. Putus asa untuk mengajak orang menyembah setan. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, kejek setan. Tapi kalau orang sudah sholat, setan sudah putus asa. Dia masuk dari pintu yang lain. Pintu mana? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Orang sholat itu mulai mencari-cari kesalahan. Orang yang sholat itu mulai mencari-cari aib. Orang yang sholat itu mulai hasad. Maka kita berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, dengki, busuk hati. Setan menggoda manusia. La atiyannahum min bayni aydihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Wa an aymanihim, datang dari kanan. Wa an sama'ilihim, datang dari kiri. Setan itu kerjanya serius, datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Jadi kalau ada orang tak serius mengajak orang ke masjid, ayo kita ke masjid sekali aja. Kata setan, aku aja mau masuk neraka serius, kata setan. Kau mau masuk surga santai. Maka perlu serius. Ini masjid bisa dibangun karena keseriusan yang luar biasa. Kipasnya lengkap, AC-nya lengkap, walaupun ada yang udah dipasang dicopot lagi. Kacanya Masya Allah, tabarakallah. Orang dari luar menengok kita di dalam ini macam menengok akuarium raksasa. Cantik, cantik musola ini luar biasa. Tinggal lagi kita jaga. Karpetnya mantap, berwarna-warni, tirainya juga mantap, kipas AC, lampu, semuanya sudah lengkap. Rukun-rukunnya sudah sempurna, tak lagi ada kekurangan. Tinggal lagi kita istiqomah memakmurkan musola. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah bisa terbang di atas awan, karamah bisa berjalan di atas air, karamah kebal senjata tajam. Tapi kalau tidak istiqomah, berarti datangnya dari setan. Kelebihan kita dari setan adalah karena istiqomah. Karena iblis pun pernah menyembah Allah tapi tak istiqomah. Iblis pernah berada di surga, terusir dari surga karena tidak istiqomah. Maka kalau mau membedakan kita dengan setan dan iblis, ada terletak pada istiqomah. Cara istiqomah mesti berjamaah. Karena sulit untuk istiqomah kalau tidak berjamaah. Setelah berjamaah kita istiqomah, insya Allah ditutup dengan husnul khatimah. Anak bapak berapa? 3. Yang pertama istiqomah. Nomor 2 husnul khatimah. Yang terakhir berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Dimulai 5:30, sekarang 6:30. 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini menjadi bekal kita menghadap Allah. Kita berjumpa nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami subuh ini pertemuan yang mendatangkan rahmat.
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang kau titipkan amanah di ujung jari mereka, jadikan mereka orang-orang yang takut kepada engkau ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kota Padang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim.